어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Dukrian Leo dengan NIM 220 810 20 10 68. Saya merupakan seorang mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi manajemen keuangan mengenai kebangkrutan dan reorganisasi. Sumber referensi yang saya gunakan yaitu buku manajemen keuangan jilid 2 edisi ke-8 yang ditulis oleh J. Fred Weston, Thomas E. Chamberlain, ahli bahasa Yohanes Lamarto, terbitan Jakarta Erlangga pada tahun 1992. Oke, next pokok pembahasan yang akan kita bahas diantaranya meliputi yang pertama pengertian, yang kedua macam-macam kegagalan, yang ketiga ini ada kebangkrutan perusahaan, yang keempat ada penyelesaian kebangkrutan, kemudian yang kelima ada definisi reorganisasi, yang keenam ada keputusan perusahaan melakukan reorganisasi, kemudian yang ketujuh ada ciri-ciri proses reorganisasi, dan yang terakhir ada kasus diajar. Baik, langsung saja kita memasuki materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari kebangkrutan sendiri merujuk pada kondisi ekonomi di mana sebuah perusahaan mengalami sebuah kekurangan dana yang cukup untuk menjalankan operasional bisnisnya. Pada dasarnya, keadaan ini muncul ketika kewajiban finansial perusahaan melebihi sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks ini, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya seperti pembayaran utang atau biaya operasional. Selain itu, kebangkrutan juga dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dengan efisien sehingga tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk mendanai dan menutupi biaya dan memenuhi kewajiban keuangannya. Faktor-faktor seperti manajemen yang kurang efektif, persaingan yang ketat, dan juga perubahan pasar dapat menjadi penyebab utang kebangkrutan sebuah perusahaan. Pada tingkat lebih mikro, kebangkrutan dapat mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utangnya atau melakukan restrukturisasi keuangan guna memulihkan kesehatan keuangannya. Proses kebangkrutan sering melibatkan pengadilan, kreditor, dan berbagai pihak terkait untuk menentukan bagaimana aset dan kewajiban perusahaan akan diatasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan tanda-tanda kebangkrutan menjadi krusial bagi pemangku kepentingan, termasuk pemilik, investor, dan karyawan, agar dapat mengambil tindakan yang tepat guna menghindari atau mengelola risiko kebangkrutan. Selanjutnya yaitu macam-macam dari kegagalan. Macam-macam dari kegagalan sendiri diantaranya yaitu yang pertama kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi perusahaan mencakup ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Hal ini dapat terjadi karena biaya modal perusahaan melebihi tingkat laba historis investasinya. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan membayar utang, mengakibatkan defisit ekonomi yang dapat menyebabkan kegagalan bisnis. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan dalam biaya produksi, atau fluktuasi pasar dapat menyebab utama kegagalan ekonomi perusahaan. Yang kedua yaitu kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan dapat terjadi dalam dua konteks. Pertama, perusahaan dianggap gagal jika tidak mampu memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Ini mencakup ketidakmampuan membayar utang atau melaksanakan kewajiban finansial lainnya yang tepat waktu. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat dianggap pilot jika total kewajiban melebihi nilai wajar dari aktiva totalnya. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin mengalami kesulitan restrukturisasi keuangan atau menghadapi resiko likuidasi. Kegagalan keuangan seringkali terkait dengan manajemen yang tidak efisien, keputusan investasi yang buruk, atau perubahan ekonomi yang tidak terduga yang dapat menghancurkan struktur keuangan perusahaan. Kemudian kita memasuki penyebab kebangkrutan perusahaan. Penyebab kebangkrutan perusahaan sendiri ada 3. Yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen perusahaan. Yang kedua, pengalaman yang kurang dalam jenis usaha yang dikelola. Yang ketiga, lemah dalam satu fungsi manajemen. Yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen perusahaan.
Kekurangan keterampilan dan pemahaman manajemen pada tingkat eksekutif dan operasional dapat mengakibatkan ketidakmampuan mengelola sumber daya dengan efektif. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang tidak tepat, perencanaan strategis yang kurang baik, dan ketidakmampuan mengatasi keterangan operasional. Kemudian yang kedua, pengalaman yang kurang dalam jenis usaha yang dikelola. Kurangnya pengalaman dalam jenis usaha yang dikelola dapat menjadi penyebab kebangkrutan karena perusahaan mungkin tidak dapat mengidentifikasi risiko potensial, merencanakan dengan baik, atau bersaing di pasar. Kemudian ketidakmampuan ini mengelola dinamika industri tertentu sehingga dapat merugikan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga yaitu lemah dalam satu fungsi manajemen. Meskipun manajemen mungkin terampil dalam memasarkan produk, kelemahan dalam fungsi manajemen lain seperti kekurangan riset atau perencanaan bisa menjadi hambatan yang serius. Misalnya, tidak kemampuan dalam pengelolaan keuangan dapat mengarah pada masalah likuiditas. Sementara kurangnya fokus pada riset atau perencanaan dapat membuat perusahaan sulit beradaptasi dengan perubahan yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu penyelesaian kebangkrutan. Penyelesaian kebangkrutan dapat dilakukan melalui dua cara utama. Yang pertama yaitu melalui penyelesaian sukarela atau voluntary settlement, dan yang kedua ada penyelesaian melalui pengadilan atau court settlement. Yang pertama yaitu penyelesaian secara sukarela. Penyelesaian secara sukarela sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perundingan dengan kreditur. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat memulai negosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan sukarela. Ini melibatkan pembicaraan terkait restrukturisasi utang, perpanjangan jangka waktu pembayaran, kemudian pengurangan jumlah utang. Yang kedua yaitu pengajuan permohonan kapabilitas voluntary administration. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kapabilitas secara sukarela untuk memungkinkan pengelolaan keuangan lebih terkendali. Seorang administrator independen ditunjuk untuk mengevaluasi opsi perusahaan, termasuk kemungkinan menjual aset atau restrukturisasi. Yang ketiga yaitu akord dan kesepakatan. Akord adalah kesepakatan formal antara perusahaan dan kreditur untuk mengubah syarat-syarat pembayaran. Proses ini melibatkan penyusunan rencana pembayaran yang dapat diterima oleh semua pihak tertentu. Kemudian yang kedua itu penyelesaian melalui keadilan. Penyelesaian melalui keadilan sendiri meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengajuan kapalitan atau bankruptcy petition. Jika perusahaan tidak dapat mencapai kesepakatan sukarela, kreditur atau perusahaan itu sendiri dapat mengajukan permohonan kapalitan kepada pengadilan. Ini memulai proses formal yang melibatkan pemeriksaan dan keputusan oleh pengadilan. Dan yang kedua yaitu pengangkatan kurator. Pengangkatan kurator sendiri dapat mengangkat dan mengelola aset perusahaan dan membuat keputusan terkait dengan selama proses kapalitan. Kurator bertindak sebagai pengawasan independen. Kemudian yang ketiga ada pengajuan rencana pembayaran atau repayment plan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan rencana pembayaran kepada pengadilan. Rencana ini harus disetujui oleh kreditur dan pengadilan untuk mengatur pembayaran utang secara terstruktur. Kemudian ada penjualan aset. Pengadilan dapat memutuskan untuk menjual aset perusahaan untuk membayar kreditur. Proses ini dilakukan dengan transparansi dan pengawasan pengadilan langsung. Kemudian yang kelima, pencabutan kapalitan atau bankruptcy discharge. Jika perusahaan berhasil memenuhi syarat-syarat rencana pembayaran, pengadilan dapat mencabut status kapalitan, memberikan peluang bagi perusahaan untuk memulai kembali tanpa beban utang tertentu. Penyelesaian sukarela lebih mengutamakan upaya damai dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara, penyelesaian melalui pengadilan melibatkan pengawasan hukum yang lebih ketat dan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang. Selanjutnya yaitu definisi reorganisasi. Reorganisasi adalah sebuah proses di mana sebuah organisasi melakukan perubahan yang signifikan dalam struktur, tugas, dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan. Tujuan utama reorganisasi dapat bervariasi, mulai dari peningkatan efisiensi, kemudian hingga adaptasi terhadap dinamika pasar. Proses ini melibatkan evaluasi kritis terhadap struktur organisasi yang ada, redistribusi sumber daya, dan seringkali mencakup perubahan dalam hierarki manajemen.
reorganisasi dapat dipicu oleh faktor internal seperti restrukturisasi perusahaan atau eksternal seperti perubahan dalam industri, pasar ataupun global. Kemudian yaitu keputusan perusahaan dalam melakukan reorganisasi. Perusahaan ini bergantung pada ketetapan perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan bila direhabilitasi dengan nilai dari jumlah setiap bagian bila perusahaan itu dipecah. Jika nilai reorganisasi ternyata lebih baik dibanding likuidasi, maka langsung saja perusahaan dapat mereorganisasi perusahaan tersebut. Kemudian yaitu ciri-ciri reorganisasi. Ciri-ciri reorganisasi meliputi yang pertama insolvensi atau tidak dapat membayar utang. Salah satu ciri utama reorganisasi adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan dana baru untuk modal kerja dan rehabilitasi. Proses reorganisasi dapat melibatkan upaya untuk mengumpulkan dana baru sebagai modal kerja agar perusahaan dapat mengatasi keadaan krisis keuangannya. Kemudian yang ketiga yaitu penemuan dan penghapusan sebab kesulitan dalam operasi dan manajemen. Organisasi juga dapat mencakup identifikasi dan penanganan akar penyebab kesulitan yang dihadapi perusahaan, baik dalam operasional maupun manajemen. Ini bisa melibatkan evaluasi ulang proses bisnis, restrukturisasi organisasi, atau perubahan dalam kebijakan manajemen. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan yang menghambat kinerja perusahaan dan memastikan bahwa organisasi tidak hanya bersifat pemulihan sementara, tapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Berikut di bawah ini merupakan salah satu contoh kasus dalam reorganisasi. Di sini saya mengambil contoh kasus yang ada pada Link Aja. Jadi dalam rangka menghadapi perubahan fokus dan tujuan bisnis, Link Aja memutuskan untuk melakukan reorganisasi sumber daya manusianya. Sebagai strategi untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, manajemen Link Aja memulai proses ini dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap departemen dan fungsi di perusahaannya. Pertama-tama yaitu dengan mengidentifikasi area atau unit bisnis yang perlu ditingkatkan atau diubah sesuai dengan fokusnya. Misalnya, mereka mungkin menemukan kebutuhan untuk meningkatkan inovasi dalam layanan keuangan digital atau memperkuat tim pemasaran. Setelah mengidentifikasi kebutuhan tersebut, manajemen Link Aja melakukan peninjauan kinerja karyawan di setiap departemen. Mereka mengevaluasi keterampilan, kontribusi, dan kinerja individu untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang baru. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rencana pengurangan tenaga kerja atau PHK. Untuk posisi atau departemen yang tidak lagi sejalan dengan arah baru perusahaan, pengumuman mengenai reorganisasi ini disampaikan secara transparan kepada seluruh tim dan program dukungan diberikan kepada karyawan yang terkena dampak. Dan selama proses reorganisasi, Link Aja juga memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan yang tetap bekerja agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan baru perusahaan. Pemimpin tim berperan aktif dalam membimbing dan memberikan arahan kepada tim mereka untuk memastikan kelancaran integrasi perusahaan. Dengan implementasi reorganisasi ini, Link Aja bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional, meningkatkan inovasi, dan merespon dengan cepat terhadap dinamika pasar. Meskipun proses ini mungkin menimbulkan ketidakpastian dan perubahan, Link Aja berharap bahwa hasil akhirnya akan membawa keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan. Baik, cukup sekian saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.